Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Masuk berita pertama, penuh drama, Sintayong kecewa Guatemala bermain kotor demi kemenangan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku kecewa dengan gaya permainan Guatemala U20 saat kedua tim bertemu pada laga pamungkas turnamen mini U20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Selasa tadi malam. Skuad Garuda takluk 1-0 melawan 10 pemain Guatemala pada laga tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu menyayangkan permainan Guatemala yang kotor demi meraih kemenangan. Menurutnya hal-hal seperti itu tidak perlu dilakukan untuk turnamen mini yang merupakan laga persahabatan seperti ini. Selain itu, Sintayong juga kecewa dengan beberapa keputusan wasit Tariq M. Al-Khairi yang memimpin pertandingan tersebut. Saya tidak masalah akan hal itu, apakah mereka mengulur waktu atau tidak, tetapi timnas Fiji U20 dan Guatemala U20 memang kotor. Mereka mengejar kemenangan di turnamen ini. Pemain Guatemala memang beberapa kali melakukan cara-cara kotor selama pertandingan berlangsung untuk mengulur waktu. Salah satunya dilakukan oleh Julio Garcia Ramirez di menit ke-59 saat mendapatkan kartu kuning kedua dari wasit. Ia yang seharusnya langsung meninggalkan lapangan agar pertandingan kembali dimulai malah mengulur waktu. Menurut Sintayong, hal-hal seperti itu seharusnya tidak terjadi dalam pertandingan persahabatan. Meskipun kalah, Sintayong tetap menilai ada kemajuan yang dialami oleh Hoki Caraka dan kawan-kawan. Sintayong menilai permainan anak asuhnya kian membaik. Ia memastikan akan memperbaiki tim sebelum bertanding di Piala Asia di Uzbekistan. Pastinya kecepatan pertandingan semakin baik dan kami juga harus memperbaiki masalah-masalah, kata Sintayong. Lalu bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua, Hugo Samir emosional, baru main langsung ditarik keluar Sintayong. Hugo Samir, putra Jackson F. Tiago sekaligus punggawa timnas Indonesia, harus ditarik keluar karena tampak emosional ketika melawan Guatemala pada hari Selasa tadi malam. Pertandingan sengit tersebut harus diakhiri dengan kekalahan timnas Indonesia dengan skor semata wayang 1-0. Hari ini mungkin bukan hari dari Hugo Samir. Pasalnya, penyerang sayap timnas Indonesia baru masuk menjadi pemain pengganti pada awal babak kedua. Selepas 30 menit bermain, Hugo Samir langsung ditarik keluar oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Hugo Samir tampak terpancing emosi kepada penjagaan ketat pemain Guatemala. Sempat terjadi insiden yang hampir terjerumus kepada pelanggaran. Hugo Samir hampir melayangkan tangan kepada salah satu pemain belakang Guatemala. Namun untungnya ayunan tangan Hugo Samir tidak mengenai pemain Guatemala, sehingga wasit Tariq Al-Khairi tidak menganggapnya sebuah pelanggaran. Hugo Samir sendiri sempat satu kali mendapatkan peluang emas di depan gawang. Melalui tusukannya di lini kiri penyerang, Hugo Samir mampu melesat ke jantung pertahanan Guatemala. Namun bukannya melakukan umpan cutback, pemain kelahiran Surabaya tersebut malah melanjutkan solo run. Akhirnya bola mampu direbut dan timnas Indonesia tidak bisa menyamakan kedudukan. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga, Marcelino Ferdinand dipastikan absen di Piala Asia U20 2023 karena tidak dilepas klub. Marcelino Ferdinand dipastikan absen membela timnas Indonesia di Piala Asia nanti. Marcelino disebut tengah fokus memperkuat klubnya di Belgia, KMS Cadenzi. Hal itu diungkapkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong setelah laga melawan timnas Guatemala U20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sintayong menyebut Marcelino baru akan bergabung pada April 2023. Saat itu kompetisi kasta kedua di Belgia memang sudah menyelesaikan musim kompetisinya. Marcelino Ferdinand tidak akan ikut ke Piala Asia U20 2023, ungkap Sintayong. Dia baru akan bergabung pada 9 April ketika Liga di Belgia selesai. Dia akan bergabung dengan timnas Indonesia U20 sampai selesai Piala Dunia. Gelandang andalan timnas Indonesia Marcelino Ferdinand
memang baru dikontrak oleh KMS Gadensi. Pemain berusia 18 tahun itu datang ke Belanda pada masa akhir bursa transfer Januari 2023. Marcelino mendapatkan kontrak selama 1,5 tahun di Denzi. Kabarnya ada opsi 1 tahun tambahan kontrak dari klub tersebut untuk Marcelino. Tenaga Marcelino tampaknya sangat dibutuhkan KMS Gadenzi. Mereka baru mau melepas ex pemain Persebaya Surabaya itu ketika musim kompetisi di Belgia selesai. Timnas Indonesia bisa mengandalkan beberapa nama lain untuk menggantikan posisi Marcelino, misalnya Arkan Fikri, dan yang menjadi andalan di lini tengah selama turnamen mini yang baru saja selesai. Ada pula Zainadin Faris, pemain milik Persis Solo itu memang kerap mengisi kekosongan di lini tengah Garuda Nusantara ketika Marcelino absen. Pemain lain seperti Reza Aditya Nugraha pun layak diberikan kesempatan. Pemain Persija Jakarta itu tampil lumayan apik dalam 3 laga uji coba Timnas Indonesia. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Pelatih Timnas Guatemala U20 akui Timnas Indonesia lawan berat di turnamen mini internasional. Pelatih Timnas Guatemala akui Timnas Indonesia sebagai lawan terberat di turnamen itu. Dalam laga itu, tim asuhan Rafael Loredo Silva sukses merengkuh kemenangan dengan skor 1-0. Rafael Loredo Silva mengakui bahwa untuk merengkuh kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno bukanlah hal yang mudah, terutama karena Timnas Indonesia terus menekan di sepanjang laga. Guatemala U20 harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-58 lantaran Julio Garcia di kartu merah. Dia diusir wasit setelah mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap Hoki Caraka. Pelatih asal Meksiko itu mengulas bagaimana Timnas Indonesia terus menggempur Guatemala dengan intensitas tinggi. Meskipun selalu menang di turnamen mini internasional 2023 ini, mereka mengakui Timnas Indonesia sebagai lawan terberat di sepanjang turnamen. Rafael Loredo Silva menyebut bahwa timnya mendapatkan pelajaran berharga di laga uji coba. Dia pun menyuarakan kegembiraannya atas hasil positif yang diraih oleh anak asuhnya ini. Timnas Guatemala meraih 9 poin dari 3 pertandingan di turnamen mini internasional 2023. Sebelumnya mereka berhasil mengalahkan Selandia Baru U20 dan Fiji U20 masing-masing dengan skor 3-1. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar.